Hi everyone. Hi. Yeah, welcome back to English with Mr. Marvin. Yeah, today we are discussing about relative clause. Ya, hari ini kita membahas atau membicarakan tentang relative clause. Ya, relative clause ini sebenarnya klausa yang berfungsi untuk menerangkan atau memberikan informasi tambahan terhadap kata benda ataupun frasa kata benda. Nah, jadi relative clause ini sebenarnya yang paling sering sekali digunakan ketika kita di dalam berbicara bahasa Inggris. Dan ini dengan menggunakan relative clause ini kita akan kedengarannya sepertinya sangat lihai di dalam mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa kata ataupun relative pronoun ya yang menjadi penghubung antara klausa satu dengan klausa yang lain, yaitu yang pertama adalah who. Nah, who di sini artinya bukan artinya siapa ya, tetapi yang, karena dia hanya. Kemudian whose, kemudian ada which, kemudian ada whom, kemudian ada that. Nah, kelima kata ini, relative pronoun ini berfungsi akan membentuk klausa, tetapi yang disebut dengan klausa terikat. Nah, jadi sebelumnya apa itu klausa? Jadi klausa itu adalah sekelompok kata yang sudah memiliki subjek maupun predikat. Namun klausa ini bisa dibagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama adalah klausa bebas, ada klausa terikat. Nah, kalau klausa bebas berarti dia klausanya bisa berdiri sendiri. Contoh, saya membeli sebuah sepeda motor. Nah, saya membeli sebuah sepeda motor. Nah, itu sudah termasuk dalam klausa bebas karena tidak memerlukan klausa yang lain. Nah, bagaimana kalau yang disebut dengan klausa tidak bebas? Nah, contohnya yang dia beli. Nah, ada kata yang dia beli. Nah, kita tidak bisa mendapatkan artinya tidak bisa mendapatkan kesimpulan ataupun informasi yang sebenarnya karena dia tidak masih membutuhkan klausa yang lain supaya kalimat ini menjadi sempurna. Jadi seharusnya apa? Yang dia beli adalah sebuah sepeda motor. Nah, ini menjadi klausa yang sempurna ataupun bisa menjadi disebut dengan kalimat. Nah, karena kalimat itu adalah klausa bebas ataupun klausa yang sudah tidak lagi terdapat di sana klausa, artinya bahwa klausanya itu sudah sempurna dan sudah terlengkapi semuanya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat. Oke, jadi kalimat itu bisa saja terdiri dari beberapa klausa, ya. Yang penting di sana harus ada klausa bebas. Oke, jadi kata-kata ini sebenarnya bukanlah kata pertanyaan di sini ya, tetapi di sini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat apa sebenarnya dari pengertian dari relative clause. So what is relative clause? Yeah, relative clause is a clause that gives more information about the noun or noun phrase. Jadi klausa relative clause itu adalah klausa yang memberi more information, yang memberikan informasi tambahan atau lebih banyak lagi tentang noun. Jadi noun di sini maksudnya pusat pembicaraan ataupun sesuatu yang dibicarakan. Oke. Atau juga yang disebut dengan noun phrase. Jadi bisa saja itu noun phrase. Contoh kalau kata noun phrase itu sepeda baru ya.
satu sepeda baru. Jadi sepeda yang baru berarti sepeda itu kata benda, yang baru itu kata sifat. Berarti ini menjadi noun phrase karena terdiri dari dua kata ya. Oke. Nah, kita lihat di sini jadi noun atau noun phrase relative clause ini akan memberikan informasi kepada noun phrase-nya, akan memberikan informasi tambahan. Jadi contoh tadi seperti yang saya sebutkan tadi, sepeda. Nah, kita beri informasi menjadi sepeda baru. Nah, tetapi dalam hal ini tentang relative clause yang memberikan informasi tambahan bukanlah kata sifatnya, tetapi klausa, bentuknya klausa seperti kalimat ya, ada subjek, ada predikatnya. Oke, nah itu maksudnya yang dimaksud dengan relative clause. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya supaya lebih jelas. Ya, Denny sedang menelepon pria itu. Denny sedang menelepon pria itu. Kalau dalam klausa ini, ya saya sebut klausa dulu ya, karena kita berbicara tentang klausa. Denny sedang menelepon pria itu. Jadi Denny ini sebagai subjek, sedang menelepon sebagai predikatnya. Pria itu adalah objeknya. Jadi sepertinya kira-kira yang dibicarakan adalah pria itu ya. Tapi kita lihat dulu klausa yang berikutnya. Pria itu menolong dia tadi malam. Nah, berarti yang dibicarakan di sini adalah pria itu. Kenapa? Sepertinya di kalimat pertama, klausa yang pertama dengan klausa kedua ada dua hal yang sama dibicarakan, yaitu pria itu dengan pria itu. Oke, Denny sedang menelepon pria itu. Pria itu menolong dia tadi malam. Nah seringkali kan kita dalam berbicara, apalagi di dalam mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, kita seringkali mengulang pronoun atau kata ganti bendanya. Contohnya saja kalau bilang pria itu that man, kita sering juga mengulang lagi that man gitu. Jadi, nah sebenarnya ini bisa menjadi satu kalimat ya. Denny sedang menelepon pria itu menolong dia tadi malam. Nah kalau kita gabungkan ini menjadi seperti apa? Denny menelepon pria itu yang menolong dia tadi malam. Nah jadi pria itu di klausa kedua, pria itu menolong dia tadi malam. Ternyata pria itu adalah yang menolong dia tadi malam. Jadi kita lihat Denny sedang menelepon pria itu. Oke, nah ini seharusnya sedang di sini ya. Denny sedang menelepon pria itu. Pria itu yang mana? Nah kita butuh informasi yang baru lagi ya, informasi yang lebih. Pria itu yang mana? Nah, pria itu menolong dia tadi malam. Nah, ternyata di sini yang menjadi bahan informasi tambahan adalah berupa klausa, yaitu pria itu menolong dia tadi malam. Oke. Nah, bagaimana cara menghubungkan ini? Nah, itu dengan menghubungkan atau membutuhkan namanya relative clause, yaitu yang 5 tadi ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, dia sedang menelepon pria itu yang menolong dia tadi malam. Oke, jadi pria itu di sini adalah noun phrase ya, maksudnya prasakata benda, pria itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat pembentukannya ataupun dalam bahasa Inggris ya, bisa kita lihat. Oke. Yeah, Denny is calling the man. Denny is calling the man. Okay, so Denny is a subject, is calling as a verb, and the man is as the object of the clause or the sentence. Jadi sebenarnya sudah bisa berdiri sendiri ya. Tetapi kita mau menjelaskan the man yang mana ini ya gitu. Kemudian the man helped him last night. The man helped him last night. Jadi di sini dijelaskan dengan menggunakan the man helped him last night. Jadi itu menggunakan klausa yang baru juga. Tapi di sini dia klausa bebas ya, klausanya bebas ya, tetap juga bebas. Tetapi di sini mengulang benda yang sama atau noun phrase yang sama, yaitu the man.
Jadi ternyata klausa yang kedua ini adalah sebenarnya informasi tambahan karena mau menyebutkan informasi siapakah sebenarnya the man itu. Nah, bagaimana menghubungkan ini, dua kalimat ini atau dua klausa ini menjadi satu? Oke. Nah, ini dia. Jadi the man yang sekarang yang dibicarakan, dia kebetulan di kalimat kedua posisinya the man itu sebagai subjek. Ini sangat berpengaruh ya. Kata subjek di sini maksudnya bahwa di klausa kedua posisi the man berada di posisi subjek. Oke, kalau yang di klausa pertama kita abaikan dia di mana, terserah mau di posisinya di mana, tetapi di klausa kedua sebagai informasi tambahan dia berada di posisi mana. Kan itu akan mempengaruhi di dalam penggunaan yang 5 tadi. Yang mana yang kita gunakan. Nah, Danny is calling the man who helped him last night. Danny is calling the man who helped him last night. Jadi Danny sedang memanggil pria yang membantu dia tadi malam. Jadi who di sini bukan artinya siapa, tetapi jadi artinya yang, karena dia akan menghubungkan antara the man dengan yang tadi help him last night. Jadi the man tadi kan sebagai subjek di klausa kedua ya, the man help him last night sebagai subjek. Nah, kalau dia sebagai subjek, sebagai informasi tambahan yang mau diterangkan atau yang mau digabungkan dengan di klausa pertama, maka dia membutuhkan relative clause who. Ya, menggunakan relative clause who dia. Atau relative pronoun who. Oke. Nah, kita lihat dulu sebenarnya bagaimana sih penggunaannya. Jadi subjek ya untuk yang who. Alright. Now we are talking about relative pronoun who. Kenapa saya bilang pronoun? Karena dia sebenarnya di sini mau menghubungkan pronounnya atau kata ganti bendanya gitu. Maksudnya benda mana yang sebenarnya yang sedang dibicarakan itu, karena akan berulang-ulang akan diucapkan atau disebutkan. Jadi kalau dia berulang-ulang berarti dia berupa informasi tambahan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. She visited her friend. Her friend is sick today. She visited her friend. Jadi dia mengunjungi temannya. Oke. She visited her friend. Her friend is sick today. Jadi kalau seperti ini kan kita mengulang-ulang her friend ya. Jadi sebenarnya her friend ini bisa kita gabung aja gitu, karena her friend di sini kan sudah ada dijelaskan berikutnya di klausa tambahan. Her friend is sick today. Temannya itu sakit hari ini. Nah, supaya lebih efektifnya kita gabungkan aja kalimat ini menjadi satu kan gitu. She visited her friend. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Nah, kita lihat klausa pertama itu her friend yang dibicarakan ya. Di klausa kedua her friend posisinya sebagai subjek. Nah, kalau dia posisinya subjek, kemudian ini yang dibicarakan adalah orang, bukan benda selain orang, tapi orang ya, maka kita menggunakan kata who ya di sini. Nah, jadi she visited her friend who is sick today. Jadi her friend yang klausa kedua itu dihilangkan, diganti menjadi who. Jadi artinya bagaimana? Dia mengunjungi temannya yang sakit hari ini. Nah, inilah kalau dia menggunakan relative pronoun atau disebut dengan relative clause. Yang mana kan relative clause-nya? Klausanya yang mana? Who is sick today? Nah, itulah klausanya. Who is sick today? Relative pronounnya yang mana? Who ya. Oke, jadi menjadi satu ya. Jadi she visited her friend who is sick today. Ini menjadi kalimat yang baru lagi ya, kalimat yang baru, tetapi penggabungan antara klausa yang tadi yang di atas dengan klausa yang kedua. Oke, dengan demikian kita bisa membuat kesimpulan who itu
to relate pronoun as subject for human. Maksudnya untuk menghubungkan pronoun dalam klausa ya, as subject sebagai subjek untuk manusia. Jadi ada yang untuk bukan manusia ya, ada nanti. Ini untuk yang manusia. Ingat, yang subjek ya. Oke. Nah, contoh ada berikutnya di bawah ada the students are smart. The students are smart. Murid itu pintar. They are learning relative clause. They are learning relative clause. Nah, kita lihat the students. Di sini kan lebih dari satu ya. Kemudian dijelaskan lagi di klausa barunya, klausa keduanya, they itu ya the students gitu ya. They are learning relative clause. Nah, kalau begini kan sepertinya kan bisa disatukan ya kalimat ini ya. Karena ada pronoun ataupun kata ganti benda yang sama ini bisa digabungkan kan gitu. Lihat saja di kalimat di klausa kedua kan posisinya sebagai subjek ya, they itu ya, karena the student kan they ya. Berarti kalau dia sebagai subjek berarti kita butuhkan kata who nanti untuk menggabungnya. Jadi sebagai apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? The students who are learning relative clause. Tetap ya, itu harus sejalan ya. Who are learning relative clause, karena who di sini adalah they are learning relative clause. Are smart. Are smart itu dari mana tadi? The students are smart. Nah, jadi the students who are learning relative clause, jadi who are learning relative clause di sini memberikan informasi tambahan the students gitu. Jadi karena klausa disebut, maka klausa kan agak lebih panjang ya dibanding dengan adjektif. Kalau di adjektif ya paling gini, kita bilang aja nanti ya the good student gitu ya, pakai kata good. Nah, tetapi kalau ini relatif berarti dia panjang ya, karena dia clause itu terdiri dari subjek dan predikat gitu ya. Nah, jadi the students who are learning relative clause are smart. Nah, are smart itu sebenarnya punya yang tadi the students are smart ya gitu. Jadi bisa kita lihat di kalimat yang terakhir, the students who are learning relative clause are smart, ini sebenarnya menjadi satu kalimat. Nah, subjeknya adalah the students, predikatnya adalah are smart. Jadi who are learning relative clause ini itu adalah klausa yang memberikan informasi tambahan terhadap kata benda student. Itu dia ya. Bisa dipahami ya kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah kalau polanya ya, pola untuk who. Jadi hampir sama nanti dengan yang lainnya juga ya. Oke, polanya seperti ini. Ya, ada noun phrase. Maksudnya noun phrase di sini dia diulang kembali di posisi subjek ya, di klausa kedua. Sama juga yang ini, noun phrase-nya juga. Artinya bisa saja itu dia berada di subjek kalau di kalimat pertama, bisa juga berada di objek. Terserah, tapi yang menjadi penentu untuk menentukan apakah itu menggunakan who atau whom atau which itu adalah di kalimat keduanya ya. Kalimat keduanya, dan lihat juga itu untuk manusia who. Oke. Nah, berikutnya whom. Artinya juga sama yang ya, yang atau tapi ini digunakan untuk menghubungkan yang mana gitu ya, atau menghubungkan siapa. Nah, katanya di sini whom to relate pronoun as subject for human, berarti as object ya. Jadi sebagai objeknya tadi sebagai subjek, berarti nanti di kalimat kedua pronoun yang dibicarakan itu nanti atau noun phrase yang dibicarakan itu berada di objek. Kita lihat contohnya. I met the football player. Okay, you are looking for the football player. Nah, perhatikan di klausa pertama football player, di klausa kedua football player di posisi objek ya. Nah, dia berada di posisi objek itu kira-kira. Nah, kita lihat ya.
Oke, jadi dia berada posisi objek di klausa kedua. Nah, kalau yang dibicarakan di situ adalah benda yang sama dia, tetapi di klausa kedua posisinya objek, nah ini dia akan menggunakan kata whom untuk menggabungkannya. Maksudnya menggabungkan di sini karena di klausa kedua dia ini hanya sebagai informasi tambahan mengenai si football player. Saya bertemu dengan pemain sepak bola itu. Pemain sepak bola yang mana maksudnya? Apa informasi tambahan tentang itu? Itu loh, you are looking for the football player. Kamu sedang mencari pemain tersebut gitu. Oh, jadi kamu bertemu dia kemarin gitu. Karena kan match ini kan sudah lewat ya. Oke, ternyata kamu sedang mencari itu dia sekarang kan gitu. Jadi kalau ini kita gabungkan, I met the football player, saya bertemu pemain sepak bola yang kamu cari kan gitu ya. Nah, yangnya menggunakan kata whom. Kita lihat posisinya bagaimana. I met the football player whom you are looking for. Nah, football playernya kan jadi hilang. Kita ganti dengan whom. Oke. Jadi football player whom. Di sini whom ini akan menjelaskan si player. Oke, jadi seperti itu dia cara pembuat ataupun cara menggabungkannya ya. Oke. Jadi kita lihat bisa di sini, jadi di sinilah ya untuk menghubungkannya. Oke. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Which. Nah, which kita lihat contohnya di sini dulu. Danny loves the class. Danny loves the class. Kalau kelas di sini bukan ruang kelas ya, tetapi mungkin mata pelajaran ya. Yeah, it is very challenging. It is very challenging. Nah, kita lihat di sini katanya Danny loves the class. Danny menyukai pelajaran itu. Kemudian diulang lagi, it is very challenging. Tapi di sini ngulangnya memberikan informasi tentang the class gitu. Tapi bukan berupa kata sifat, tetapi berupa klausa. It is very challenging. Nah, sekarang kita hanya mau menggabungkan saja, tidak usah jadi dua kalimat seperti ini, tidak usah jadi dua kalimat ini ya. Tapi kita jadikan ini satu kalimat dengan cara very challengingnya ini, it is very challengingnya ini kita jadikan sebagai informasi tambahan terhadap the class. Karena yang dibicarakan adalah the class. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia the class. Kemudian dengan it. Karena the class-nya itu kan diulang dengan pronoun it ya. Oke, dia berada di posisi subjek ya. Tetapi ini kan benda bukan manusia ya. Perhatikan, hati-hati. Ini benda bukan manusia. Yeah. Alright, so how to combine the two clauses? Jadi bagaimana untuk menggabungkannya? Danny loves the class, which is very challenging. Danny loves the class, which is very challenging. Jadi Danny menyukai pelajaran itu yang sangat menantang. Jadi ceritanya the class ini dijelaskan dengan sangat menantang gitu ya. Karena menantang lah maka dia menyukainya, kira-kira demikian ya. Oke, jadi kata which. Oke. Jadi bagaimana dengan kesimpulannya? To relate pronoun as subject and object for non-human. Jadi sebenarnya dia bisa saja posisi subjek, bisa juga posisi sebagai objek. Tapi ingat ini bukan untuk manusia, tetapi untuk benda yang lain ya, selain manusia. Bolehkah ini digunakan untuk contohnya the man, which tidak boleh ya, salah ya. Oke, itu kalau dia yang bisa itu hanya who dengan whom. Oke, kemudian ada whose. Whose ini bagaimana sih kira-kira? Kita lihat contohnya, the students cannot join the Zoom. The students-nya satu ya. Kemudian apa katanya? His cell phone is broken. Cell phone berarti handphone dia ya, rusak.
Siapa ini yang dimaksud ini? The students cannot join the Zoom. His cell phone. His cell phone-nya ini siapa? Berarti itu the student-nya ya. Berarti itu kepunyaan si student. Berarti sini ada kepunyaan. Ceritanya kepunyaan ini. Tetapi mengarah ke yang dibicarakan tentang si student-nya. Oke, kita lihat dia posisinya his cell phone-nya itu berada di subject. Oke, kita lihat dulu dia. Nah, ini dia. Oke, jadi dia berada di subject. Oke, sebenarnya ini sih tidak berpengaruh. Yang menjadi intinya adalah ini mau menggabungkan yang apabila ada kepunyaan di sana. Ya, kepunyaan terserah mau kepunyaannya untuk benda atau manusia ataupun selain manusia. Oke, jadi gimana caranya nih? Nah, the students whose cell phone is broken cannot join the Zoom. Nah, jadi kan kalau kalimat klausa pertama, the students cannot join the Zoom. Murid itu tidak dapat mengikuti atau bergabung di Zoom. Nah, his cell phone is broken. His cell phone is broken. Ya, cellphone-nya atau telepon handphone dia rusak gitu ya. Jadi the student yang mana itu loh yang handphonenya rusak. Berarti the student whose cell phone, nah gitu ya, whose cell phone is broken cannot join the Zoom. Nah gitu. Jadi caranya beginilah untuk menggabungkan. Jadi dia kedengarannya lebih enak ataupun lebih efektif ya. Di dalam membuat kalimatnya dia tidak terkesan untuk mengulang-ulang karena klausa yang kedua itu sebenarnya hanya memberikan informasi terhadap benda ataupun frasa benda yang dibicarakan di kalimat pertama. Oke, jadi which, ini bukan seharusnya ini ya. Itu seharusnya whose ya. Jadi whose to relate possessive pronoun as subject and object for non-human. Okay? Ya. Kemudian ada that. Ya, sebenarnya that ini bebas ya. Bebas ini. Bisa menggantikan semua yang bisa menggunakan who, bisa menggantikan whose, bisa menggantikan which, bisa juga menggantikan whom. Nah, ini seringkali digunakan untuk ini dalam percakapan ya. Percakapan informal ataupun percakapan sehari-hari. Kenapa? Ya, karena mengingat that ini kan lebih gampang diucapkan dan lebih gampang digunakan untuk menggabungkan ataupun untuk memberikan informasi ke benda-benda yang lain gitu di dalam kalimat yang kita bicarakan. Contohnya seperti ini. Sama kalimat yang tadi juga, the students cannot join the Zoom. The students cannot join the Zoom. His cell phone is broken. Nah, jadi kita cukup menggabungkannya begini saja. The students that cell phone is broken cannot join the Zoom. Nah, seperti itu. Jadi cukup hanya menggabungkannya seperti itu. Karena that ini sangat universal ya, maksudnya bebas dipakai ya. Can replace the use of relative pronoun who, which, whom, and ya, itu menggabungkan itu ya. Oke. Nah, contoh berikutnya ada Danny lost the class that atau which is very challenging. Jadi boleh pakai which, boleh pakai that. Nah, kalau kamu pakai which itu biasanya dalam kalimat-kalimat tertulis dan lebih formal ya dibandingkan dengan that. I met the football player that atau whom you are looking for. The students that who atau that atau who are learning the relative clause are smart. Ya. The students ini harus pakai s ya. The students ya. Ini harus pakai s dia mengingat ini kan karena are smart ini lebih dari satu maka ini harus pakai s. Oke. Ya, kira-kira so I think that's
the way how to combine two clauses, yang mana klausa yang lain itu hanya sebagai memberikan atau hanya memberikan informasi terhadap benda ataupun noun phrase. Okay, so that's all about relative clause. So I think that's all for our discussion today. So I hope you can understand and you can combine two clauses, yang mana anyways the other clause can be the extra or additional information to the independent clause, untuk klausa independennya atau untuk kata bendanya yang dibicarakan. Okay, so I think that's all for our discussion today. So thank you very much and see you